Terkait berita yang baru saja ditayangkan tadi, untuk mengetahui lebih lanjut gebrakan atau langkah yang akan dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini kita sudah bersama Bapak Suyono Saeran, Koordinator Humas Tim Pemenangan Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Detak Tanjung Pinang di video konferensi. Pertama, apa tanggapan Bapak mewakili tim pemenangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina pasca keluarnya putusan MK, Pak? Kami atas nama pasangan Ansar Marlin mengucapkan alhamdulillah, syukur atas keputusan MK hari ini. Sudah kita saksikan bersama bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan final dengan menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan Istianto Suryani. Tentu harapan kita ini adalah langkah awal bagi pasangan Ansar Marlin untuk lebih baik lagi ke depannya, sambil menunggu proses selanjutnya yang akan kita lalui, sambil menunggu keputusan final dari penetapan pleno KPU. Iya. Putusan MK, posisi Pak Ansar ini lagi di mana ya, Pak? Posisi Pak Ansar, beliau lagi di Jakarta, juga mengikuti sidang MK tersebut secara virtual. Juga selalu berdoa mudah-mudahan keputusan ini tidak jauh yang diharapkan, yaitu ditolaknya gugatan dari Insani ini, karena memang proses dari awal kita sudah melaksanakan pemilu pilkada pemilihan gubernur provinsi Kepri ini dengan baik, demokratis, jujur, adil, dan sportif, sehingga kita tidak merasa ada kekhawatiran masalah gugatan yang dilayangkan oleh Pak Sandianto dan Suryani ke Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk Ibu Marlin Agustina, posisinya juga sedang di mana, Pak? Ibu Marlin posisinya ada di Batam. Beliau juga terus memonitoring seluruh kegiatan persidangan Mahkamah Konstitusi melalui jalur virtual, sambil juga berkoordinasi dengan para tim kuasa hukum yang sudah mendapat amanah untuk mewakili dari pasangan Ansar Marlin di persidangan Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Ya. Selanjutnya, langkah apa saja yang akan dilakukan oleh tim pasangan Aman demi suksesnya pelantikan Ansar Marlin ini, Pak? Ya, tentu sepenuhnya akan kita serahkan kepada KPU, karena ini kan masih ranah KPU. Jadi setelah MK memberikan keputusan nomor 131 PHP tahun 2001, itu kan salinannya langsung diterima oleh KPU, dan sepenuhnya akan dilaksanakan oleh KPU melalui mekanisme yang sudah diatur, yaitu sidang pleno, kemudian sidang pleno penetapan KPU tentu akan diserahkan ke DPRD, dari DPRD melalui sidang paripurna, kemudian hasilnya akan diserahkan ke pemerintah pusat, itu menteri. Tentu dengan proses dan mekanisme yang sudah sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya, kita masih menunggu proses-proses selanjutnya, sambil terus berdoa mudah-mudahan sampai hari pelantikan tidak ada persoalan yang mengganjal bagi kelancaran pelaksanaan pelantikan Haji Ansar Ahmad SEM dan Ibu Hajah Marlin Agustina sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau hasil pemilu tahun 2020. Kira-kira ini ditargetkan berapa lama lagi pelantikan Ansar Marlin, Pak? Ya, kita sangat berharap mudah-mudahan akhir bulan Februari inilah, karena saya tadi sudah sempat berkoordinasi dengan KPU, mudah-mudahan kalau nggak hari Sabtu atau Minggu ini KPU bisa melaksanakan pleno yang kemudian hasil pleno penetapan itu hari Senin dibawa ke DPRD.
Nah, kita serahkan ke DPRD, kira-kira DPRD mau melaksanakan sidang paripurna apa, kita kan masih juga menunggu, kita tidak bisa memaksa, kita hanya berharap agar proses ini bisa secepatnya berjalan sehingga pelantikan bisa disegerakan, sehingga Pak Ansar dan Bu Marlin bisa segera memimpin Kepulauan Riau ini dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kepulauan Riau secara keseluruhan. Ya, untuk mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum resmi dilantik oleh Presiden, Pak? Ya, tahapannya kan ini kan setelah MK ini kan kemudian salinan seperti yang saya jelaskan tadi diterima oleh KPU. KPU menetapkannya lewat sidang pleno, ya kan. Setelah ada sidang pleno dari KPU, kemudian hasil pleno itu diserahkan ke DPRD. DPRD juga melakukan penetapan berdasarkan sidang pleno KPU itu. Kemudian dari hasil rapat paripurna yang berisi penetapan itu, DPRD menyerahkan ke Mendagri. Jalurnya kan seperti itu, oleh Mendagri, kemudian diserahkan ke Presiden, dan selanjutnya kita berharap agar pemerintah pusat melalui Presiden bisa melakukan pelantikan secepatnya terhadap kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau ini. Iya. Masyarakat ini sudah menunggu janji dan kerja nyata pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Apa saja langkah strategi terutama pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, Pak? Tentu langkah-langkah strategi tetap akan kita upayakan semaksimal mungkin bagaimana merecovery ekonomi di Kepulauan Riau ini. Kita tahu tahun 2020 memang sangat berat perekonomian masyarakat di Kepri, tapi kita optimis untuk tahun 2021 ini akan mengalami kebangkitan meskipun perlahan, karena Pak Ansar sudah menyiapkan beberapa program perekonomian yang insya Allah dengan program itu sedikit pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau akan mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan, yang tentu ini didorong dengan program-program kerja yang punya implikasi bagi peningkatan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat menengah ke bawah, karena situasi pandemi COVID-19 ini ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang sangat berpengaruh begitu luar biasa. Karena itu program yang sudah disiapkan nantinya insya Allah akan cepat membantu bagi recovery ekonomi di Kepulauan Riau, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kira-kira berapa persen pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Ansar Marlin ini, Pak? Ya, kalau pertumbuhan kita kan masih mengalami minus kalau nggak salah ya. Untuk selama kepemimpinan beliau paling tidak ada peningkatan 1% sampai 2% pertumbuhan ekonomi lah, karena seluruh program yang disiapkan oleh Ansar Marlin itu membantu penuh terhadap persoalan-persoalan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, dan ini juga sudah kita berikan semacam permintaan bantuan dari pusat agar program ekonomi di Kepri ini didukung penuh dengan program-program pemerintah pusat melalui APBN dan beberapa kementerian yang akan siap untuk menopang seluruh kebijakan Pak Ansar dan Bu Marlin di Provinsi Kepulauan Riau. Ansar Marlin ini akankah melanjutkan program yang sudah direncanakan kepala daerah sebelumnya atau tidak, Pak? Kalau program itu bagus, masuk skala prioritas dan berimplikasi bagi kepentingan masyarakat banyak, kenapa tidak? Tetap akan kita teruskan. Kan ada program yang kurang bagus, tentu akan dievaluasi. Kalau bagus, tetap akan diteruskan. Kita tidak boleh kemudian program bagus untuk atas nama kepala daerah yang lain, kemudian kita tak mau ambil peduli, itu tidak boleh. Siapapun, kalau kepala daerahnya, kalau dia program bagus harus didukung, harus didorong, sehingga program itu betul-betul bisa dirasakan masyarakat secara luas. Tapi kalau program hanya karena kepentingan tertentu, kemudian tidak punya implikasi bagi kemajuan masyarakat Kepri secara luas, ya
mungkin harus dievaluasi itu, harus dievaluasi. Karena itu Pak Ansar tetap menyiapkan program yang bagus, tetap kita teruskan. Yang tidak kita evaluasi, kemudian kita susun program baru yang lebih menyentuh bagi akar persoalan masyarakat di Kepulauan Riau. Program-program apa sajakah yang akan dilanjutkan atau akan dikerjakan oleh pasangan Ansar Marlin ini, Pak? Ya kita lihat nanti, kita lihat nanti program-program itu yang sudah tersusun dalam rencana kerja pemerintah daerah. Kan itu kan ada beberapa program yang ya seperti bantuan sosial masyarakat kurang mampu, kemudian ada bantuan pendidikan, guru honor dan macam-macam. Itu kan program-program yang saya pikir juga cukup bagus. Saya pikir juga masih akan diteruskan oleh pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Pak Ansar. Gitu. Dan program-program yang infrastruktur menyangkut masyarakat bawah, daerah-daerah pesisir tertinggal juga masih akan diteruskan oleh Pak Ansar. Iya. Apa yang akan dilakukan pada 100 hari pertama kerja Ansar Marlin ini, Pak? Ya, 100 hari pertama kerja, Pak Ansar sudah menyiapkan tim khusus yang akan menggodok program-program dalam rangka realisasi 100 hari pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. 100 hari kerja pertama itu timnya akan terus memberikan sebuah masukan-masukan, dan program-program itu sudah dilakukan kemarin, dan itu insya Allah realisasinya mungkin perlahan, dan saya pikir juga akan memberikan dampak yang sangat positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu, ya terutama masyarakat yang punya dampak langsung akibat pandemi COVID-19 ini, gitu. Program apa yang akan dikerjakan pada langsung pada hari pertama? Hari pertama kemungkinan itu realisasi masalah kartu Kepri Sejahtera itu. Kartu Kepri Sejahtera itu memang kan berisi kemarin masalah ada bantuan sembako, ada bantuan token listrik, ada bantuan obat-obatan dan sebagainya bagi masyarakat kurang mampu. Itu mungkin salah satunya, itu juga pemberdayaan UKM terutama usaha kecil menengah. Itu sudah disiapkan program khusus oleh tim yang akan menggodok bersama instansi terkait yang di bawah arahan dan supervisi dari Pak Gubernur dan Gubernur, sehingga program itu bisa langsung menyentuh masyarakat yang akan menikmati dari kebijakan dari program 100 hari itu. Selain program yang tadi Bapak bicarakan, ada lagi program yang lain, Pak? Ya, program-program yang lain tentu program yang sudah terpapar dalam visi misi Pak Ansar itu kan. Programnya cukup banyak yang saya pikir tidak saya beberkan secara keseluruhan di sini, karena itu sangat banyak sekali. Ada program masalah pendidikan, ada program masalah kesehatan, terus masalah kemaritiman, masalah sumber daya alam, lingkungan dan sebagainya. Program itu sudah terpapar kemarin dalam 7 visi misi Pak Ansar itu, dan insya Allah itu akan bisa direalisasikan selama kepemimpinan beliau di Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah, dan program-program ini akan didorong oleh SDM yang ada di beberapa instansi Provinsi Kepri, yang insya Allah Pak Ansar menempatkan direct man and direct place. Artinya ya orang-orang yang di depan di dinas dan di OPD itu adalah orang-orang yang punya kemampuan, yang punya kredibilitas, yang punya prestasi, yang punya amanah dan tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan. Adakah nanti perombakan-perombakan struktur di masa kepemimpinan Ansar Marlin ini, Pak? Kalau masalah perombakan struktur kita serahkan sebelumnya pada Pak Ansar dan Bu Marlin, karena beliau yang akan mengkomandoi Provinsi Kepri ini tentu sangat tahu siapa yang tepat
dan di mana tempatnya dan siapa orangnya dan kebutuhannya apa. Beliau sangat paham dan sangat tahu, dan itu sudah disesuaikan dengan program-program Pak Ansar yang nantinya orang-orang yang akan dipegang di OPD itu tentu orang-orang yang seperti yang saya katakan tadi punya kapasitas, punya dedikasi dan punya semangat kerja yang bisa membantu mensukseskan seluruh program gubernur dan wakil gubernur di era tahun ini. Berarti ada kemungkinan ya Pak ya? Bisa jadi, tapi kan sesuai dengan amanat regulasi dari undang-undang peraturan menteri kan 6 bulan setelah dilantik Pak Ansar baru melakukan perubahan-perubahan. Tentu siapa nanti yang akan dipercaya Pak Ansar menjadi kepala dinas atau pihak-pihak yang menempati OPD itu sepenuhnya ada di tangan Pak Ansar dan Bu Marlin. Kita tidak memberikan gambaran sebetulnya apakah Pak Ansar mempertahankan OPD yang sekarang atau akan melakukan rehab atau akan melakukan reposisi atau mutasi atau gimana. Kita tidak pernah ikut campur masalah itu karena itu urusan Pak Ansar dan Bu Marlin. Ya. Terakhir ini Pak, harapan apa yang diinginkan Gubernur Kepulauan Riau dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih dari masyarakat? Ya, harapannya tentu kita berharap seluruh masyarakat Kepulauan Riau memberikan support dan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Ansar Marlin di Gubernur Kepri 2001 sampai 2004 ini. Karena kesuksesan kalau tanpa dukungan masyarakat itu adalah omong kosong. Karena itu kewajiban Pak Ansar dan Pak Bu Marlin sekarang ini adalah merangkul semua pihak untuk secara bersama-sama menggandeng tangan bagaimana membangun Kepulauan Riau ini mencapai kemajuan yang luar biasa sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena tentu kita sangat berharap bahwa kepemimpinan Ansar Marlin dan kepemimpinannya disokong dan didukung seluruh masyarakat. Karena hasil pemilu kada Gubernur Kepri 2001 kemarin, 2020 kemarin merupakan manifestasi dari keinginan masyarakat Kepulauan Riau yang menginginkan perubahan kepemimpinan di Kepri. Karena itu Pak Ansar dan Bu Marlin sangat berharap bahwa dukungan penuh itu juga diisi dengan selain kerja dan doa juga semangat untuk bersama-sama memperbaiki yang kurang baik, menata yang belum ditata, dan memperindah yang sudah ada. Iya, terima kasih Bapak Siono Sairan, Koordinator Humas Tim Pemenangan Ansar Marlin, telah bergabung bersama kami di Detak Tanjung Pinang. Selamat malam Pak. Selamat malam, makasih Bali ya.